Jadi di lingkup pendidikan sampai saat ini kita sudah melakukan informasi kepada sekolah-sekolah, edaran ya, berupa edaran. Kita tanggal 28 Mei gitu ya. Tanggal 28 Mei kita sudah melakukan surat edaran. Kemudian dari surat edaran itu kita melakukan perpanjangan masa belajar di rumah ya. Perpanjangan ketiga, perpanjangan kedua sampai dengan 30 Mei, berarti tanggal 2 kemarin masuk ya, Juni. Kemudian perpanjangannya belajar di rumah tanggal 2 sampai 20 Juni ya. Kemudian diperpanjang lagi karena libur sekolah di semester genap tanggal 22 sampai 11 Juli. Jadi yang terakhir edaran kita sampai masuk nanti di tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2020 itu masuk ajaran baru 2020-2021. Namun demikian dari rancangan ini kemarin tanggal 15 kan dari kementerian ada ketentuan ya, siapa yang boleh melaksanakan sekolah bertatap muka. Sekolah yang bisa buka atau wilayah yang bisa buka, kabupaten atau kota yang bisa buka untuk sekolah bertatap muka yang wilayahnya hijau ya. Sumeneb masih kuning. Masih kuning sekarang. Kalau tadi baca kita akhir-akhir kemarin itu orange, tapi kemarin udah masuk kuning. Habis kuning baru ke hijau. Kalau kuning kita kan tidak bisa bertatap muka, berarti masih daring. Pada edaran itu kami tetap jika tanggal 13 itu masuk atau hijau, nanti kan kita tidak tahu, ini masih ada waktu hari ini sampai tanggal 11. Kalau ini hari kuning, nanti tahu-tahu hijau kan kita harus sudah siap tanggal 13 masuk tahun ajaran baru, berarti bisa sekolah dengan tatap muka khusus di SMP sama SD. Tapi TK PAUD kan belum bisa, nunggu 2 bulan lagi berikutnya. Bisa bertahan dah hijaunya itu ya. Dari situ kami menyiapkan edaran agar sekolah-sekolah itu siap sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, jadi ada 6 protokol kesehatan yang harus diikuti oleh sekolah. Nah, yang pertama, protokol kesehatan umum di sekolah. Ini ada 8 item, termasuk screening kesehatan bagi guru yang ngajar. Guru juga harus sehat ya, mungkin bisa swab atau dites dulu. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana di sekolah, itu ya, harus wajib menyediakan termogun misalnya. Sebelum tanggal 13 itu semua dilakukan penyemprotan misalnya, itu antara lain ya. Banyak lagi ada 8 poin protokol kesehatan umum sekolah. Kemudian yang kedua, protokol kesehatan sarana dan prasarana sekolah. Itu nanti juga sosialisasi pencegahan melalui spanduk, disiapkan lah di sekolah ya, dipasang di depan sekolah, di tempat-tempat umum di lingkungannya. Menyediakan alat pengukur suhu yang tadi itu, menyediakan disinfektan misalnya ya, menyediakan masker untuk anak didik. Kemudian juga di situ ada UKS agar dimaksimalkan fungsinya. Ya, mengatur jarak bangku dan lain-lain, itu ada 9 item ya. Nomor 2, protokol kesehatan sarana dan prasarana yang perlu disiapkan di sekolah. Kemudian yang ketiga, protokol berangkat dari rumah menuju sekolah. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa anaknya itu sehat, tidak terdeteksi atau tidak
tidak batuk, tidak pilek, tidak gangguan kulit dan lain-lain, tidak sakit intinya ya. Nah, yang ini juga berlaku tadi bagi guru ya. Yang kedua, membawa bekal makanan. Tidak boleh beli, nanti tidak ada yang jualan di sekolah ya. Pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih, mengenakan masker dan lain-lain. Berangkat ke sekolah kalau bisa diantarkan oleh keluarga terdekat, bapaknya atau ibunya atau kakaknya, adiknya. Jangan pakai sepeda motor atau Gojek atau orang lain yang nggak dikenal sampai sekolah. Kemudian dari rumah ke sekolah nggak boleh mampir-mampir. Itu ada 9 ya, ada 9 item juga ya. Pengantar dan penjemput berhenti di lokasi nanti ditentukan di sekolah, di luarnya. Masuknya lewat pintu ini. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Selama di sekolah jelas menggunakan masker, jaga jarak ya, tidak saling bersentuhan ya, membiasakan cuci tangan, melaporkan kepada guru yang merasa sakit dan lain-lain, cepat laporan ya. Mengurangi aktivitas di luar pembelajarannya. Jadi tidak ada istirahat, makan dan minum bekal sendiri, bawa bekal. Tadi bawa bekal sendiri kan dilakukan di kelas masing-masing. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah di sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan sendiri. Ya, jadi ada jam istirahat ya, ada 9 item ini untuk selama di sekolah. Kemudian yang kelima itu protokol kesehatan untuk guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah. Sama, pakai masker, jaga jarak juga, membiasakan cuci, menghindari kegiatan aktivitas olahraga yang melibatkan murid-murid bersentuhan fisik ya. Makan dan minum juga guru di sekolah ya, di sekolah. Kemudian selama jam istirahat tetap berada di dalam kelas, tidak boleh keluar masuk kelas. Selama mengajar di kelas, guru tetap menjaga jarak dan tidak memberikan tugas yang bahan atau kertasnya berasal dari guru. Tidak boleh. Jadi siswa menggunakan bahan kertas kerja milik sendiri. Itu salah satunya itu. Kemudian nomor 6 itu protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju rumah. Nah, terakhir, selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah, tapi sekolah mengatur jam pulang masing-masing kelas. Misalnya SD ada kelas 1, kelas 6, kelas 1 dulu. Selesai baru kelas 2-nya. Nah, sama dengan SMP. Kemudian penjemputan tetap dilakukan di luar arena sekolah oleh orang tuanya atau keluarga dekatnya. Pintu keluar dari sekolah semua warga sekolah wajib melewati, kalau disiapkan itu bilik disinfektannya disiapkan ya. Tetap menggunakan masker dan lain-lain. Sampai di rumah langsung ganti pakaian, mandi dengan menggunakan air bersih atau air hangat yang mengalir dan sabun. Tidak diperkenankan berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan keluarga sebelum dia mandi. Harapan kita semua ini. Cuman kegiatan-kegiatan pulang dan lain-lain ini mungkin sikonnya, pembelajaran dan lain-lainnya tidak mutlak harus seperti ini karena disesuaikan dengan situasi di sekolah. Ada yang muridnya banyak, mungkin bisa separuh-separuh. Itu secara teknis kita atur dalam panduan. Dan kita sedang melakukan simulasi, ya. Buat simulasi bagaimana kalau di TK, bagaimana kalau di SD, bagaimana kalau di SMP. Mungkin nanti sebagai patokan saja, bukan berarti harus seperti itu, tapi disesuaikan dengan kondisi mereka. Muridnya sedikit, 19 kelas 1 sampai kelas 6, masa harus gantian ya, sehari masuk sehari tidak. Nah, jadi walaupun masuk tatap muka, misalnya new normal tanggal 13 masuk, kan tidak semua dibagi sesuai dengan kondisi sekolah. Di samping itu, pembelajarannya walaupun itu masuk, kan ada yang di rumah kalau sekolahnya muridnya banyak. Sebagian di rumah, sebagian di sekolah. Gitu. Itu persiapan pertama. Persiapan yang kedua, seandainya kita masih kuning, kan tidak boleh tatap muka. Berarti kita masih daring. Saya coba
ingin membuat panduan dengan mereka, baik kurikulum tentang jamnya, tentang pembagian mata pelajarannya untuk di sekolah itu. Kan ini tahun ajaran baru, tahun ajaran baru dengan daring. Kita sudah punya pengalaman daring sejak awal penyebaran COVID-19 itu ya. Nah, sudah kita. Yang sudah kita perbaiki kualitasnya. Mungkin tidak hanya dengan daring, juga luring ya. Dengan langsung menuju ke lokasi murid. Bagi yang sedikit mungkin variasi juga. Tapi kita berupaya daring yang dilakukan yang selama ini sudah jalan itu dikoreksi sehingga lebih efisien, lebih efektif, lebih sampai kepada mereka. Yang lain dari harapan kita sesuai dengan harapan pemerintah kan, yang penting keselamatan bagi pengelola pendidikan ya, baik guru, kemudian dengan berbagai keadaan di sekolah, terus komite sekolah, ada pendidik, kemudian ada muridnya, itu secara keseluruhan kesehatan perlu. Yang kedua keselamatan. Yang kedua kesehatan. Terus jaga itu jangan sampai menurun lah kita dari sisi kesehatan selama di sekolah. Kemudian tetap menjaga pola hidup bersih ya. Pola hidup bersih, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan dan lain-lain, jaga jarak, pakai masker, tetap itu dilakukan. Dan yang paling utama juga yang sudah disampaikan oleh kementerian, tanggung jawab orang tua perlu mendukung terhadap suksesnya pendidikan pembelajaran daring ini ya. Jadi tidak semuanya itu tanggung jawab guru sama kepala sekolah, tapi orang tua diharapkan, sangat diharapkan untuk partisipasinya membantu pembelajaran daring ini ya. Karena di wilayah kita ketahui bahwa kita mungkin beda dengan daerah-daerah lain berdasarkan geografis ya. Sekolahnya juga masuk pelosok-pelosok, muridnya juga tidak full, tidak banyak-banyak. Muridnya juga mungkin pengetahuannya sampai saat ini ada juga yang belum bisa buka, orang tuanya juga belum bisa buka. Kemudian untuk HP ya, sampai ke sana ndak ada jaringannya itu. Jaringannya ndak ada, ndak bisa buka HP, dan ada kemungkinan gurunya nanti juga gaptek, ndak bisa buka HP gitu lah. Kita masih maklum untuk itu, sehingga semuanya menyesuaikan lah. Kalau memang bisa dengan luring pembelajaran langsung, lebih baik misalnya datangi satu-satu. Jadi yang ini terus kita upayakan kesemuanya antara kami dinas pendidikan, kemudian sekolahan, para guru, kepala sekolah dan orang tua, ini benar-benar harus menjadi satu, bersatu padu untuk mensukseskan pembelajaran di rumah. Dan sampai saat ini kami masih bersyukur karena apa? Yang pasti tujuan kita menutup atau jangan sampai sekolah itu menjadi klaster penyebaran COVID. Ini alhamdulillah masih belum terjadi di lingkup pendidikan ya. Mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi sekolah menjadi klaster penyebaran COVID-19 itu sampai sekarang. Jadi tujuan pembelajaran di rumah, walaupun secara umum kita katakan kurang efektif, kurang benar-benar kualitasnya dan lain-lainnya, banyak keterbatasan itu, tapi yang penting kita selamat, kita sehat, kita masih bersih, dan pendidikan jauh dari klaster penyebaran COVID-19.